Terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam acara P2 ini dan terima kasih telah memilih topik ini sebagai pelatihan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum mulai saya mau memperkenalkan tim kami ya. Saya sendiri nama Yudi Mahatma. Saya akan dibantu oleh kolega-kolega saya. Yang pertama Pak Ibnu, kemudian Ibu Debbie dan Andita ya. Baik itu tim yang akan menyampaikan materi untuk pelatihan hari ini yang berjudul pelatihan pembuatan soal olimpiade atau kompetisi matematik SMP. Salah satu karakteristik soal kompetisi ya, tingkat kesulitan di atas rata-rata, yaitu jelas. Jadi kalau kita mau menjaring bibit unggul ya, tentu kita harus memberikan kesulitan yang di atas rata-rata, yang diharapkan ya kita menemukan siswa yang kemampuannya di atas yang lain gitu. Nah, karakteristik yang ketiga ini karena tidak rutin, jadi kadang-kadang pengetahuan saja tidak cukup ya. Ya kita memahami teknik dalam matematika, rumus dan segala macam, tapi kadang-kadang untuk mendapatkan atau mengaplikasikan rumus tersebut, kadang masalahnya harus kita ubah dulu bentuknya dan sebagainya. Sehingga untuk menyelesaikan soal kompetisi ini, kadang yang kita perlukan adalah lebih memerlukan kecerdikan ketimbang pengetahuan. Tapi bukan berarti background pengetahuannya tidak penting ya. Bagaimanapun tetap penting, pengetahuan dasar harus kuat. Hanya saja kita siswa perlu dilatih untuk ketika menemukan suatu problem itu seperti nalurinya sudah bisa terarah, ini kira-kira harus diapakan gitu. Nah itu sesuatu yang membutuhkan latihan. Untuk keahlian buat soal kompetisi ya, perlu kita pahami bahwa keahlian ini nggak muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali punya pengalaman ya, tentu tidak diharapkan selesai pelatihan ini langsung bisa expert ya, tidak. Ini ada perjalanan yang panjang ya. Dan ini keahlian juga akan tumbuh bersama pengalaman. Artinya semakin sering kita melatih siswa, semakin sering kita berlatih membuat soal ya, keahlian ini akan semakin tajam. Dan yang ketiga bahwa ya kita juga jangan berhenti gitu. Tetap kita menggali wawasan dari luar, dari banyak tempat, karena variasi soal-soal itu bisa terus berkembang gitu. Nah sekarang kita akan mulai lebih spesifik, yaitu ke teknis pembuatan soal. Perhatikan beberapa topik atau beberapa bagian yang masih rawan untuk menimbulkan miskonsepsi. Ini sebuah soal yang sederhana gitu. Oke, saya mohon nanti Bapak Ibu bisa kasih jawaban. Ratna pergi ke pasar naik sepeda kecepatan 15 km per jam. Kemudian pulangnya Ratna bersepeda lewat jalur yang sama dengan kecepatan 12 km per jam. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan rata-rata Ratna naik sepeda? Jadi kan pertanyaan itu adalah diketahui kecepatan pergi 15 km per jam. Kecepatan pulang 12 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata? Ya, saya jelaskan ke siswa bahwa kecepatan itu adalah besaran turunan ya, bukan besaran pokok. Jadi kalau kita menghitung kecepatan rata-rata, itu yang kita hitung adalah total dari jarak dibagi dengan total dari waktunya yang kita perlukan. Jadi kalau kita selesaikan, ini kasusnya sebenarnya kita harus memandang, misal jaraknya adalah S ya, maka kecepatan total jarak itu karena pulang pergi 2S ya, waktu tempuh untuk pergi adalah S per 15, untuk pulang adalah S per 12, sehingga kita dapatkan total waktu adalah S per 15 ditambah S per 12, sehingga kalau kita hitung T rata-rata ada 2S dibagi S per 15 tambah S per 12. Nanti S-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya tinggal 2 per 1 per 15
tambah 1/12 sama dengan, oke, ya ini masalah hitungan mudah sebenarnya. Jadi 4 tambah 3 berarti hasilnya adalah 120/7 km per jam. Baik. Jadi secara hitungan mudah, simpel ya, tidak ada yang rumit. Tetapi secara pemahaman bahwa kalau siswa memperlakukan kecepatan itu seperti besaran pokok ya, besaran yang dasar ya, maka dia ketika menghitung rata-rata tinggal hitung semua nilai yang ada, terus dijumlahkan, dibagi banyaknya data yang ada, dapat hasilnya. Tapi padahal seperti itu bukan konsep yang benar, gitu. Karena kecepatan itu adalah besaran turunan. Terus contoh 2 gini, pada gambar di bawah ya, itu ada gambar persegi, ada 2 garis putus-putus, membagi persegi menjadi 3 daerah yang luasnya sama. Oke, diketahui bahwa jarak kedua garis putus itu adalah satu satuan, diminta hitung luas persegi tersebut. Oke, yang nomor 2 ya, tadi ada persegi ya. Kalau yang ini, kejadian ini masih agak lumayan, jadi rata-rata siswa sudah paham, tapi saya juga masih menemukan ada sebagian yang miskonsepsi. Oke, di sebelah mana miskonsepsinya? Ya, tentang jarak itu ya. Jadi masih ada yang menganggap yang dimaksud jarak 2 garis itu 1 cm ini satu satuan. Ya, dalam bayangan mereka begitu. Padahal bukan ini ya. Bukan ini. Tetapi yang dimaksud satu satuan adalah jarak seperti kalau kita mengukur lebar sebuah rel kereta api ya, satu satuannya ini. Jadi ini harus jarak tegak lurus. Ya, kalau masalah hitungnya gimana, ini agak rumit ya. Saya tidak ingin membahas jawabannya berapa ya. Tapi yang jelas adalah bahwa di sini yang saya alami pernah terjadi miskonsepsi oleh siswanya. Jadi perlu dipertimbangkan juga untuk menanamkan konsep jarak. Oke, yang berikutnya ya. Ini Bapak Ibu kan guru SMP ya. SMP itu biasanya yang selalu saya belum diajarkan tentang deret aritmetik ya. Atau sudah sekarang, saya kurang tahu juga. Tapi gini, yang saya jumpai adalah kalau anak-anak yang ikut kompetisi itu biasanya rata-rata sudah ngerti lah cara ngitung deret aritmetik ya. Jumlah n suku 1 tambah 2 tambah 3 sampai n. Jadi bahkan anak SD juga sudah mengetahui bahwa untuk menyelesaikan deret teleskopis itu mereka menggunakan hubungan ini. Sehingga kalau kita menghitung 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah misalkan 100 kali 101 ya. Ini tinggal menghitung 1 kurang setengah tambah setengah kurang 1/3 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah sampai nanti terakhirnya adalah 1/100 kurang 100/101, yang mana bagian tengah ini semua akan saling menghilangkan sehingga hasil akhirnya tinggal 1 dikurang 1/101 gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengkombinasikan dua ini. Kalau kita ketahui jumlah deret aritmetik itu kan n kali n plus 1/2 ya untuk jumlah n suku pertama, sehingga itu ada muncul bentuk n kali n plus 1, terus kita jadikan dia deret kolaps, deret teleskopis, sehingga kita bisa saja meng-create sebuah soal baru seperti yang di bawah ini ya. Oke, ini kelihatannya bentuk ini rumit ya, kelihatannya, tapi ya untuk latihan-latihan yang dasar bisa paling tidak untuk mengetahui bahwa siswa kita tuh memang sudah punya kemampuan minimal seperti itu. Yang berikutnya, dalam membuat soal kompetisi ya, tidak jadi masalah kalau kita meniru soal yang sudah pernah ada, yang kita jumpai, atau kita punya sumber dari luar, kita tiru dan kita modifikasi.
Ya, saya kasih contoh gini ya. Jadi ada 5 huruf K, M, I, dan S. Kalau disusun nanti ada 120 cara berbeda. Baik, dari mana asalnya, saya bisa pastikan kemungkinan besar anak-anak juga sudah tahu ya. Mereka sudah mengerti pencacahan. Nah, kalau disusun secara alfabetis, pasti yang pertama, posisi pertama adalah susunan AIKMS dan terakhir ada SMKIA. Pertanyaannya adalah, kalau kita menyusun IMSAK, itu akan menempati urutan keberapa? Ya, itu ada sebuah soal ya. Misal kita membaca soal ini, nah terus, alternatifnya bisa saja sebagai latihan kita berikan soal seperti yang sama persis. Cuma, ya kemungkinan kalau siswa ini termasuk rajin ya bisa aja dia sudah pernah menemukan soal ini sebelumnya, entah dari buku, entah dari online atau bagaimana ya. Jadi tidak apa-apa kita tiru idenya, tetapi disarankan untuk memodifikasi. Karena anak-anak yang ikut lomba itu biasanya kalau mereka memang yang mania gitu ya, itu rajin-rajin. Mereka memang sudah gila ini ya, gila soal gitu, gila matematika. Makanya kadang-kadang mereka sering ngerjakan soal dari secara daring atau mungkin dari buku-buku yang beredar. Jadi kalau kita hanya sekedar memberikan soal yang sudah ada, ya dikhawatirkan mereka sudah pernah mengerjakan gitu. Jadi kalau bisa kita modifikasi. Tapi modifikasi itu bukan cuma ngubah hurufnya aja. KMIS diganti jadi JUMAT misalkan. Nah, esensinya kan sama gitu. Ya, kita bisa modifikasi seperti yang di bawah ini. Jadi kita tambah, kalau tadi ada 5 huruf, kita tambah jadi 6 huruf. Tapi yang kita ambil tetap 5. Jadi kita ganti dengan huruf KAMPUS ya. Tapi yang diambil cuma 5. Nah, disusun ya, kalau disusun membentuk sebuah kode. Ya. Kalau kita bilang membentuk sebuah kata itu nanti kadang-kadang dipermasalahkan oleh guru bahasa ya, karena kata itu kan harus ada maknanya. Makanya ini saya gunakan istilah kode. Kalau kode kan nggak harus ada maknanya. Nah, kalau kode tersebut diurutkan secara alfabetis, ya, urutan pertama nanti akan ditempati oleh AKMPS dan yang terakhir ada USPMK. Nah, kalau tadi ditanya kata imsak, ya, urutan keberapa? Sekarang kita balik. Urutan ke-384 kode apa gitu. Ya, jadi yang kita tanya sekarang urutannya kita ketahui, kita berikan. Yang ditanya kodenya. Kalau tadi kodenya diberikan, urutannya yang ditanya. Oke. Nah, kalau yang ini tidak usah tanya saya kode apa, karena saya juga belum mengerjakan gitu ya. Tapi yang jelas bisa dibagi. Oke. Kita lanjut dulu sebentar ya. Oke. Ini soal yang memancing ya. Maksudnya memancing apa ya? Kita berikan gini, ada 2 bilangan X dan Y, bilangan asli. Jangan lupa untuk mempertegas ya, yang kita berikan adalah bilangan asli. Memenuhi hubungan X tambah Y tambah XY sama dengan 120. Ya, tuliskan semua solusi yang mungkin untuk X dan Y. Nah, siswa yang tidak punya ide biasanya akan mencoba cara konvensional ya. Oke, jadi dia akan coba substitusi nilai X-nya mulai dari 1. Masukkan X-nya 1, nanti dia akan dapat persamaan 1 tambah Y sama dengan 120 ya. X tambah Y tambah XY 120. Kalau dicoba X sama dengan 1 tambah Y, berarti 2Y sama dengan 119. Y-nya, tetapi ini bukan bilangan asli ya. Berarti gagal kan? X sama dengan 1 tidak. Nah, karena gagal, dia coba X sama dengan 2. Jadi 2 tambah Y tambah 2Y 120.
3Y sama dengan 118. Ini juga bukan bilangan asli. Nah, kalau tadi gagal ya, X sama dengan 1, gagal, 2, gagal, dia akan terus mencoba. Dan nanti ketika dia sampai di X sama dengan 10, nanti dia akan ketemu bahwa soal itu bisa diselesaikan dengan nilai Y-nya juga sama dengan 10. Ya. Artinya dia di situ akan dapat satu solusi. Nah, kalau siswa ini ada dua kemungkinan ya. Jadi setelah dapat solusi X-nya 10, Y-nya 10, mungkin dia akan mencoba untuk X sama dengan 11, 12, dan seterusnya. Tapi mungkin untuk siswa yang agak ini ya, yang agak ngerti, dia sadar ya bahwa X sama Y ini kan sebenarnya bisa ditukar peran ya. Artinya kalau ketemu X-nya 10, Y-nya 10, kalau dia mencoba X-nya sama dengan 11, ya dia mungkin akan menyadari bahwa tidak akan ada solusi yang memenuhi untuk X lebih dari 10. Karena apa? Karena kalau X-nya lebih dari 10, Y-nya lebih kecil dari 10 ya, mestinya sudah ketemu dari percobaan yang sebelumnya gitu. Karena X sama Y-nya bisa dipertukarkan gitu. Ya. Artinya kalau yang untuk siswa yang sudah mengerti, mungkin sampai situ dia sudah paham bahwa solusinya sudah hanya satu itu saja, tidak mungkin lagi yang lain. Tapi yang tidak paham mungkin akan mencoba terus sampai dia menemukan bahwa satu-satunya yang memenuhi hanyalah pasangan 10 dan 10. Oke. Nah, jadi pertama dibiarkan saja dulu siswa untuk mengerjakan dengan cara yang dia pahami ya, dengan cara mencoba itu. Tapi ketika nanti sudah selesai dan ketemu hasilnya, ya baru bisa oleh guru dijelaskan bahwa soal ini bisa diselesaikan menggunakan triknya. Jadi triknya adalah dengan menambahkan 1 di kedua ruas, ya seperti yang tampak di sini, ya. Tambahkan 1, jadi ruas kirinya 1 tambah X tambah Y tambah XY, di ruas kanan jadi 1 tambah 120. Nah, kenapa ditambah 1 ya? Oke, ya ini mungkin pengalaman ya, yang memperlihatkan bahwa kalau 1 plus X kali 1 plus Y itu kan uraiannya 1 tambah X tambah Y tambah XY ya. Jadi kalau lihat bentuk X tambah Y tambah XY mungkin sudah terpikir bahwa bentuk itu mendekati bentuk perkalian 1 plus X kali 1 plus Y. Jadi itu kenapa ditambah 1. Nah, kalau kita sudah sampai bentuk persamaan 1 plus X dikali 1 plus Y sama dengan 121, ini akan mudah diselesaikan. Karena apa? Karena 121 itu faktorisasinya sedikit. Hanya mungkin 1 kali 121 atau 11 kali 11. Kalau 1 kali 121, artinya kita bisa mengeset 1 plus X-nya sama dengan 1, artinya X-nya 0, tetapi karena X-nya bilangan asli, maka hal itu tidak memenuhi ya. Jadi artinya uraian yang mungkin adalah 11 kali 11. 1 plus X-nya adalah 11, diperoleh X-nya 10, dan 1 tambah Y sama dengan 11, juga diperoleh Y-nya sama dengan 10. Oke? Nah, yang berikutnya, memang bukan sekedar bilangan ya, tapi penguasaan tentang bilangan itu juga sesuatu yang sangat nanti membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah matematik ya, juga termasuk diantaranya dalam soal kompetisi ya. Nah, ini ada satu soal yang bisa dicoba ya, bagaimana siswa kita menyelesaikan soal ini ya. Jadi kita punya bilangan 1512 dan kita ingin menjadikan dia suatu bilangan persegi
Nah, berapa bilangan asli terkecil ya yang kita perlukan? Yang kalau kita kalikan dengan 1512, hasilnya adalah bilangan persegi. Nah, bagaimana cara ini ya, cara menyelesaikannya? Ini bisa kita selesaikan dengan memperhatikan faktorisasinya. Jadi kalau 1512, ya misalkan kita bagi 2, ini hasilnya adalah 756. Kalau kita bagi 2, 378. Gitu kan? Kalau kita bagi 2, ini 169 ya. Betul ya? Salah ya? Betul Pak, 189. 189. 189 378 bagi 89 ya. 189. Kalau kita bagi, sekarang kita bagi 3 kan? 63. 63 dibagi 3 lagi 21. 21 dibagi 3 lagi 7 ya. Oke. Nah, artinya kita punya faktorisasi dari 1512 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1 ya. Nah, sifat apa yang perlu kita jelaskan ke siswa untuk suatu bilangan persegi ya? Ya, suatu bilangan persegi itu kan kalau ditarik akarnya dia bulat. Artinya, ya, kalau dia difaktorisasi, maka faktor-faktornya ini harus berpangkat genap. Betul kan? Jadi gini, kita mungkin juga harus bisa menjelaskan tentang pangkat pecahan ya. 4 pangkat akar 4 ya. Itu 4 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 2 pangkat setengah 2 pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya genap, 2 sama setengah habis. Gitu. Nah, artinya kalau kita mau menghasilkan bilangan persegi ya, yang akarnya bulat, maka di sini pangkat-pangkatnya harus kita buat genap. Jadi ini yang 2 supaya genap kurang berapa? Tambahkan 1 ya, pangkatnya. Ini juga tambahkan 1, ini juga tambahkan 1, karena kita yang kita cari yang terkecil kan, artinya cukup tambah 1 pangkatnya, tambah 1, tambah 1, artinya apa? Kita memerlukan faktor tambahan 2, 3, dan 7 ya, yang kalau kita kalikan itu kan nanti akan menambahkan pangkatnya sebanyak 1. Nah, berapa 2 kali 3 kali 7? 42. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Jadi di sini konsep yang penting yang perlu kita pahami adalah supaya menghasilkan bilangan persegi itu pangkatnya harus pangkat genap, dengan ilustrasi bahwa bentuk akar itu dalam bentuk pangkat adalah pangkat pecahan setengah, sehingga kalau kita menarik akar itu sama aja dengan membagi pangkatnya dengan 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini juga salah satu yang sering saya buat sebagai latihan ya, bermain dengan triple Pythagoras. Ini ada contoh 2 soal gini ya. Yang pertama buat triple Pythagoras yang salah satu anggotanya 47. Artinya kita tahu triple Pythagoras itu 3 bilangan ABC ya. Katakanlah C itu yang paling besar, artinya kuadrat dari C itu harus merupakan jumlah dari kuadrat A dan kuadrat B. Kita punya triple ABC, dikatakan triple Pythagoras apabila ya, ini katakanlah urut ya. Ya, apakah ada yang sama ya, tapi kita tahu biasa triple Pythagoras nggak akan sama bilangannya ya. Triple Pythagoras apabila C kuadrat adalah, jadi C yang paling besar ya. Nah, sekarang kita ingin triple Pythagoras salah satu anggotanya 47.
47-nya nggak tahu yang posisi sebelah mana. Kalau yang kedua ini lebih spesifik. Kita ingin triple Pythagoras yang sisi terpanjangnya 109. Nah, ini berapa sama berapa di sini? Kalau ini salah satunya 47, tidak ditetapkan 47-nya mau yang paling pendek atau yang tengah atau yang paling panjang, tidak ditetapkan. Oke, nah sekarang bagaimana ini untuk menyelesaikannya? Karena ini bilangannya bilangan-bilangan yang agak besar ya. Kalau kita cuma bilang triple Pythagoras memuat 17, ya biasanya sudah hafal itu. Apa contohnya? 8, 15, 17 ya, itu kan salah satu triple Pythagoras. Tapi kalau ini angkanya sampai 47, terus 109, bahkan lebih strict ya, 109 itu harus yang paling panjang ya. Nah, bagaimana? Oke. Nah, di sini ya kalau misalkan siswa sudah mentok atau menyerah ya, kita bisa kasih penjelasan ini. Kita berikan ke triple bilangan ya. Jadi kalau M dan N bilangan asli, katakanlah M lebih besar dari N. Kalau kita punya triple bilangan M kuadrat dikurang N kuadrat, 2MN dan N kuadrat plus N kuadrat, ini pasti akan membentuk triple Pythagoras. Ya, kalau mau ngecek ya boleh dicek bahwa ini pasti jadi sisi terpanjang M kuadrat plus N kuadrat. Sementara antara M kuadrat min N kuadrat dengan 2MN, ini antara kedua ini bisa bertukar. Artinya yang satu bisa lebih kecil dari yang lain gitu. Tergantung nilai M dan N-nya. Tapi M kuadrat plus N kuadrat ini pasti nilai yang paling besar ya. Jadi sebagai contoh, kita kasih contoh dulu, misalkan kalau M-nya 1, M-nya 3, N-nya 1, maka kita dapat triple apa? Dapat N-nya 2 deh. 9 kurang 4, 5. 2 kali 2 kali 3, itu 12. Terus 9 tambah 4, 13. Kita bisa coba dengan M yang lain, MN yang lain ya. Misal M-nya 5, N-nya 3. Kita bisa coba 25 kurang 9, 16. Terus 2 kali 5 kali 3, 30. Kemudian 25 tambah 9, 34. Ini juga triple Pythagoras. Oke. Nah, sekarang bagaimana memunculkan 47? Ya. Kita tahu ada 3M kuadrat min N kuadrat, 2MN dan M kuadrat plus N kuadrat. Oke. Nah, 47 ini kan ganjil ya. Jadi tidak mungkin dia bernilai 2MN. Tapi kita bisa cari M sama N supaya 47 muncul di antara M kuadrat min N kuadrat atau M kuadrat plus N kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah dicoba-coba, kita bisa dapatkan bahwa 47 itu nggak mungkin dipenuhi oleh M kuadrat plus N kuadrat, tapi bisa dipenuhi di sini. Ya. Dengan mengambil M-nya berapa, N-nya berapa. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan M sama N-nya ya? Jadi kalau kita tuliskan ini sebagai M kuadrat min N kuadrat, kita bisa manfaatkan uraiannya. Oke. Jadi tulis saja ini 47 kali 1, maka kita bisa dapatkan M plus N sama dengan 47, M min N sama dengan 1, dan kita jumlahkan, kita dapat 2M adalah 48, maka M-nya adalah 24. Atau M-nya 24, M-nya adalah 23. Ya. Nah, kalau M-nya 24, N-nya 23, ya, ini nanti dapat tepat 47. 2MN-nya dapatnya adalah
2 kali 24 kali 23. Ini dulu. Seribu 152. Sebentar. 1104 ya. 2 kali 24 kali 23. Ini datanya 1104. Iya. Sementara untuk M kuadrat plus N kuadrat kita dapatkan 1105. Nah, jadi kita dapat triple-nya begini contohnya, 47, 1104, 1105. Oke. Ya, jadi yang soal nomor 1 sudah terpenuhi. Untuk nomor 2, karena nomor 2 lebih strict ya, 109 harus yang terpanjang. Jadi M kuadrat min N kuadrat, 2MN dan M kuadrat plus N kuadrat, ini nanti ini harus 109. Oke, jadi di sini kita harus tetapkan M-nya berapa, N-nya berapa. Ya, ini tidak sulit ya, karena saya sudah pilih angkanya yang mudah. 109 itu kan 100 tambah 9 ya. Jadi M-nya 10, N-nya 3 gitu. Sehingga di sini nanti M kuadrat min N kuadratnya tinggal 10 kuadrat min 3 kuadrat, 100 kurang 9, 91 gitu ya. Terus ini 2 kali 10 kali 3, 60. Maka kita dapat triple-nya adalah 60, 91, 109. Oke. Sekarang kita coba ajak siswa untuk mengamati fenomena begini. Kita perlihatkan bahwa 1 pangkat 3 itu bisa ditulis sebagai selisih 2 buah bilangan pergi ya, di mana 1 pangkat 3 adalah ini harusnya 1 diperbaiki ya. 1 pangkat 3 itu harusnya 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Oke. 2 pangkat 3 itu 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ya, jelas ya, 8 adalah 9 kurang 1. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Bisa ditulis sebagai 36 kurang 9, tapi juga bisa ditulis sebagai 196 dikurang 169, 14 kuadrat kurang 13 kuadrat. Oke, terus kita tunjukkan sampai 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu bisa ditulis sebagai 8 kuadrat dikurang 0 kuadrat, bisa juga 10 kuadrat dikurang kuadrat. Nah, sekarang siswa diminta coba cari satu lagi bentuk yang menghasilkan 4 pangkat 3 sebagai selisih 2 bilangan persegi. Oke, kita udah dapat jawabannya ya. 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. Oke, nah sekarang kita mau minta siswa untuk mengeksplorasi ya. Ya, masalah ini dikembangkan untuk bilangan yang lebih besar. Apakah 5 pangkat 3 bisa dinyatakan sebagai selisih kuadrat? Apakah yang lebih besar lagi selalu bisa ya? Oke, nah kita bisa jelaskan kira-kira bisa nggak ini? Tapi yang lebih penting adalah bagaimana secara umumnya ya. Oke, nanti mungkin di akhir-akhirnya kita bisa menjelaskan ke siswa begini. Jadi kalau kita mau mengekspresikan A pangkat 3 sama dengan M kuadrat min N kuadrat, A pangkat 3 ini kan bisa ditulis sebagai A kuadrat kali A. Ingat di sini M dan N-nya bilangan asli ya, jadi A-nya juga bilangan asli. Sekarang kita perhatikan begini. Kalau A itu ganjil, A kuadrat juga A kuadrat genap, A pangkat 3 ganjil. Nah, ini juga bisa ditambahkan A pangkat 3 kali 1 ya.
Nah, artinya gini, kalau untuk A ganjil, kita bisa tulis M plus N sama dengan A pangkat 3, M min N sama dengan 1 ya. M min N 1. Yang jelas ini kita ketahui bahwa ini ganjil. Oh, maaf, ada koreksi. Atau bisa ada alternatif, kita tulis M plus N sama dengan A kuadrat, M min N sama dengan A. Ini ganjil, ini juga ganjil. Oke. Mengapa kita mengamati ganjil dan genapnya ini ya? Yang jelas kalau kita ketahui ini ganjil, jadi kalau M plus N dan M min N keduanya ganjil, ini apabila kita jumlahkan 2M ini pasti genap. Sehingga apa? Sehingga M nanti bulat. Kalau M-nya bulat, N-nya juga akan dapat bulat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya genap? Ya. Kalau A-nya genap, nah di sini A kuadrat genap. Jadi kita bisa tulis M plus N sama dengan A kuadrat, M minus sama dengan A, genap, ini genap. Makanya kalau dijumlah, 2M sama dengan A kuadrat plus A ini genap. Sehingga M-nya bulat. Ya. Jadi sebagai contoh gini, ya, misalkan A-nya itu sama dengan 7. Ya. Berarti kan ganjil nih. Kalau ganjil kita bisa dua alternatif. Kita tulis M plus N sama dengan 7 pangkat 3, berarti 343 ya. Dan M min N-nya sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, 2M sama dengan 344, maka M-nya adalah 172, dan N-nya adalah 171. Jadi bisa diperlihatkan bahwa 7 pangkat 3 itu sama dengan 172 kuadrat kurang 171 kuadrat. Atau alternatif lainnya, karena ganjil kan, ya kita bisa tulis M plus N sama dengan 7 kuadrat 49. M min N-nya sama dengan 7. Kalau kita jumlahkan, 2M sama dengan 56, N-nya sama dengan 28. Dan N-nya sama dengan 21 ya. Maka nanti kita dapatkan 7 pangkat 3 itu sama dengan 28 kuadrat min 21 kuadrat. Oke. Nah, kalau dari penjelasan ini akan kelihatan bahwa untuk berapapun nilai A, kita akan selalu bisa menemukan dua bilangan Mn sehingga selisih kuadratnya adalah A pangkat 3 gitu. Jadi setiap bilangan kubik itu selalu bisa dipandang sebagai selisih dua buah bilangan kuadrat, bilangan persegi. Ya mungkin awalnya Bapak Ibu bisa kasih ini dulu ya, problem buat siswa, cari MN-nya untuk A-nya sekian misalkan. Ya seperti yang di soal ini tadi. Ya. Ya kita berikan penjelasan atau pada akhirnya kita ajak siswa untuk mengamati ya sifat-sifat bilangan itu sehingga kita bisa temukan solusinya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk melatih olimpiade untuk mengajar itu ada mungkin Bapak Ibu juga perlu pengalaman mengerjakan soal-soal olimpiade dulu ya, gitu. Jadi paling enggak mungkin belum banyak pengalaman, tetapi paling enggak dari sekarang bisa dicoba dilatih untuk mengeksplorasi soal-soal olimpiade, baik yang tingkat nasional maupun internasional, gitu.
ya tidak masalah kita persiapan Olimpiade Nasional, tapi kalau sebagai guru kan sebenarnya ilmunya harus lebih luas lagi di atasnya itu. Jadi boleh persiapkan dengan Olimpiade tingkat internasional sehingga kita bisa punya pandangan yang lebih luas. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu yang masih awalan, ya memang syarat pertama membangun diri dulu. Memang nggak bisa dihindari, Bapak Ibu juga harus punya banyak jam terbang pengalaman untuk mengerjakan soal Olimpiade itu. Baru setelah itu, ketika kita mengajarkan ke siswa nanti akan lebih lancar kita. Jadi untuk mengarahkan soal-soal ke siswanya, kalau saya cuma bisa mengatakan ya pengalaman diri kita sendiri harus ditambah dulu. Untuk Bu Rosida ya, file yang buat konsep-konsep dasar matematik yang harus dikuasai untuk menghadapi KSN. Kita tinggal cari silabusnya aja Bu ya. Nanti saya coba cari kalau ada silabusnya. Artinya di situ kan sudah kelihatan KSN itu kira-kira bagian apa saja yang harus harus diperkuat. Gitu. Artinya dari itu konsep dasarnya apa yang harus diperkuat itu jelas, dan itu juga nanti kembali ke masing-masing lingkungan gitu. Jadi bisa saja di sekolah Bapak Ibu siswanya sudah kuat kalau untuk bagian tertentu, tapi mungkin ada kelemahan di bagian yang lainnya gitu. Dan bisa jadi berbeda-beda antara tiap sekolah gitu. Oke, kemudian ini ya, apakah ada buku rujukan yang nyaman dipahami dengan mengajarkan siswa? Jadi kalau buku soal-soal Olimpiade, situs itu beredar banyak Pak ya, kalau dicari itu banyak. Nyaman dipahami juga kembali ke masing-masing gitu. Kalau style ini saya nggak begitu hafal ya kalau buku Olimpiade, karena kebanyakan yang saya temui sih isinya soal-soal juga. Saya ada beberapa ini juga ya, nanti saya coba lihat. Saya juga punya beberapa arsip dalam bentuk file. Nanti saya coba lihat kira-kira mana yang ini ya, yang mudah dipahami. Nanti bisa saya share di grup. Oke, antara soal OSN dan mengadakan beda tipe. Oke, maksudnya beda tipe gimana ini? Jadi biasanya Pak, perkenalkan dulu, saya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan Pak. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah sekarang memang saya naik ke menjadi guru SMP Pak. Namun selama ini saya mengajarnya di SD. Alhamdulillah 3 kali saya berhasil mengantar anak SD lulus OSN, bahkan ada 1 anak yang sampai provinsi, yang kemarin ke Jogja Pak, provinsinya. Nah, seringnya itu yang saya menghadapi kalau soal OSN yang dulu namanya masih OSN, itu seringnya masih tipe-tipe soal nalaria Pak. Alhamdulillah saya mempunyai banyak kumpulan buku-buku MNR dari Pak Ridwan yang KPM ya Pak ya. Biasanya pelatihannya saya sering menggunakan itu, tapi seringnya universitas tuh kalau mengadakan lomba-lomba dan mengundang kami, soalnya itu bahkan teori kalkulus pun keluar Pak gitu Pak. Ibaratnya matematika yang rumus banget ya gitu, bukan nalaria lagi. Gimana itu Pak cara menghadapi seperti itu? Terima kasih. Kalau universitas kan biasanya ngadain himpunan mahasiswanya itu. Ya mereka ya merdeka aja, maksudnya mau ngasih soal tipe apa nggak ada ikatan, nggak ada ketentuan. Tapi kalau OSN kan mereka biasanya sudah punya silabus, sudah punya ini ya, sudah dari tahun ke tahun biasanya tetap. Memang kalau ya yang ngadain universitas mereka kan ini istilahnya ya suka-sukanya mereka aja. Jadi artinya kalau yang ngikuti lomba-lomba dari kampus ya, termasuk UNJ sendiri kan juga suka ngadain itu kompetisi ya. Ya mungkin bisa dipelajari karakteristik soal-soalnya dari tahun ke tahun gitu.
Atau biasanya kalau kampusnya mengeluarkan silabus, ya bisa dipelajari dari silabusnya untuk lombanya kira-kira apa saja. Ya kalau yang sampai tipe teori-teori kalkulus keluar itu ya, itu berarti mereka nganggap pesertanya istimewa banget gitu sampai dikeluarin teori-teori kalkulus gitu. Seperti itu sih Bu ya. Memang yang paling bagus ya pengayaan aja sih, artinya dari gurunya memperkaya skill, siswanya juga memperkaya wawasan dan skill gitu, sehingga kebutuhannya bisa diaplikasikan di momen-momen manapun gitu. Itu aja. Ini ada 2 halaman. Jadi untuk halaman pertama akan dimulai 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman kedua 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat Pak Ibnu, Bu Debbie, dan Andita atas kerjasamanya. Juga terima kasih buat tim di Labkam UNJ atas supportnya. Mudah-mudahan acara yang kami selenggarakan ini bermanfaat, dan insya Allah kita masih tetap tersambung di grup. Jadi kalau masih ada problem-problem atau masalah, nanti kita bisa teruskan diskusi di grup. Baik, kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.